Pernah kebayang nggak kalau Anda atau mungkin keluarga dari Belitung Timur harus dirujuk berobat keluar kota? Nah, ada satu fasilitas super penting yang wajib banget Anda tahu. Namanya Rumah Singgah Pasien. Yuk kita kupas tuntas panduannya, terutama soal gimana cara daftarnya dan apa aja sih aturan main di sana. Langsung aja kita mulai. Oke, yang paling penting untuk kita tahu di awal, ini bukan fasilitas swasta atau komersial ya. Ini murni layanan resmi yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Jadi ini adalah hak bagi warganya yang memang membutuhkan. Coba bayangin deh situasinya, harus dirujuk ke kota lain itu kan nggak gampang. Pasti rasanya campur aduk, banyak banget yang harus dipikirin. Iya kan? Selain mikirin soal kesehatan, ada satu lagi nih yang sering jadi beban pikiran. Tempat tinggal, biaya penginapan di kota besar, wah itu bisa bikin pusing. Nah, masalah inilah yang coba diatasi. Nah, dari tantangan itulah, pemerintah Kabupaten Belitung Timur nggak tinggal diam. Mereka hadir membawa sebuah solusi yang sangat konkret. Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Jadi, apa sih sebenarnya Rumah Singgah Pasien atau RSP ini? Gampangnya, ini tuh kayak rumah kedua sementara buat pasien dan keluarga selama mereka menjalani pengobatan. Fungsinya jelas banget, menyediakan tempat tinggal yang layak dan gratis. Dan tujuannya, wah, ini mulia banget, persis seperti yang tertulis di sini. Intinya adalah untuk meringankan beban biaya hidup. Jadi masyarakat bisa lebih fokus ke proses penyembuhan, tanpa harus pusing mikirin biaya sewa penginapan. Oke, pertanyaan berikutnya yang pasti muncul, siapa aja sih yang berhak dapat fasilitas ini? Apakah semua orang bisa? Mari kita perjelas ya kriterianya. Jadi gini, yang utama itu pastinya adalah pasien asal Belitung Timur yang punya surat rujukan resmi. Pendampingnya tentu boleh ikut, tapi ada dua catatan super penting nih. Pertama, prioritas itu diberikan untuk keluarga yang kurang mampu. Kedua, demi kesehatan semua penghuni, pasiennya nggak boleh menderita penyakit yang menular lewat udara. Aturan mainnya simple. Setiap pasien pada dasarnya diizinkan membawa satu orang pendamping. Ini penting untuk menjaga kapasitas rumah singgah dan tentunya kenyamanan semua yang tinggal di sana. Eits, tapi tenang, ada pengecualian kok. Untuk kondisi-kondisi khusus, misalnya pasiennya masih balita dan butuh kedua orang tuanya, atau pasien dengan kebutuhan spesifik lainnya, jumlah pendamping bisa ditambah jadi maksimal 2 orang. Tentu, ini harus dengan persetujuan dari pengelola ya. Nah, ini dia nih bagian yang paling kita tunggu-tunggu dan paling praktis. Gimana cara daftarnya? Tenang, prosesnya sengaja dibuat gampang kok. Yuk kita bedah satu persatu langkahnya. Oke, sebelum mendaftar, yuk kita siapin dulu amunisinya. Ini dia dokumen-dokumen yang wajib ada. Yang paling utama dan nggak boleh ketinggalan itu surat rujukan dari RSUD. Terus siapkan KTP pasien dan juga pendamping. Jangan lupa catat nomor kontak pendamping yang aktif dan satu nomor kontak keluarga di Belitung Timur buat jaga-jaga. Kalau semua ini sudah lengkap, wah prosesnya bakal lancar jaya. Kalau dokumen udah lengkap semua, prosesnya sendiri gampang banget. Gini alurnya. Pertama, datang ke meja resepsionis, serahkan semua berkas yang tadi kita siapkan. Tim pengelola akan langsung cek kamarnya ada yang kosong atau enggak. Kalau ada, Anda bakal langsung dapat konfirmasi, kunci kamar, plus penjelasan singkat soal tata tertib di sana. Simpel banget kan? Oke, pendaftaran beres, kamar udah dapat. Terus gimana? Nah, sekarang kita ngomongin soal tanggung jawab kita sebagai penghuni. Ini penting banget supaya semua bisa tinggal dengan aman dan nyaman. Kita mulai dari hal-hal yang wajib dilakukan. Intinya sih gampang banget. Anggap aja ini rumah sendiri. Jaga kebersihan kamar dan area umum, kayak dapur misalnya. Saling hormati dengan penghuni lain, hemat-hemat pakai air dan listrik ya. Dan yang paling penting, selalu ikuti arahan petugas yang berjaga. Oh iya, kalau mau pulang atau check out, jangan lupa lapor dulu. Nah, selain yang wajib dilakukan, ada juga nih yang dilarang keras selama tinggal di RSP. Aturan ini ada bukan untuk mengekang, tapi demi keselamatan dan ketertiban kita semua. Slide ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Hal-hal yang absolut dilarang itu antara lain merokok di seluruh area fasilitas tanpa terkecuali ya. Terus, membawa minuman beralkohol atau obat-obatan terlarang, membuat keributan yang bisa ganggu penghuni lain. Satu lagi yang penting, dilarang memasak di dalam kamar untuk mencegah bahaya kebakaran. Dan pastinya, jangan bawa pulang barang-barang milik RSP. Terus bisa tinggal berapa lama di sana? Nah, standarnya izin tinggal yang diberikan itu untuk maksimal 30 hari. Tapi, angka 30 hari itu bukan harga mati kok, jangan khawatir. Kalau menurut dokter pengobatannya memang harus lanjut, masa tinggalnya bisa diperpanjang. Syaratnya gampang, cukup lampirkan rekomendasi medis dan tentunya dapat persetujuan dari tim pengelola RSP.
Satu lagi nih, tips praktis yang penting banget buat kenyamanan. Supaya hemat energi, penggunaan AC di kamar itu ada jadwalnya. Biasanya, AC akan nyala otomatis dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Jadi, ini perlu kita tahu biar bisa menyesuaikan diri dengan nyaman. Jadi, kalau kita lihat lagi, rumah singgah pasien ini bukan cuma soal penginapan gratis. Ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah untuk memastikan semua warganya, tanpa pandang bulu, bisa mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak. Keberadaan RSP ini kan keren banget ya. Jadi, hal paling simpel yang bisa kita lakuin sekarang adalah dengan menyebarkan informasi ini. Siapa tahu ada tetangga, teman, atau kerabat kita di luar sana yang ternyata lagi butuh banget informasi ini. Ingat, saling peduli itu kuncinya. Terima kasih sudah menyimak.